لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan, keberkahan, kebaikan, keistiqomahan dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Semoga Allah Taala menyembuhkan bagi mereka yang dalam sakitnya, berikan kemudahan bagi mereka yang dalam kesulitannya, dan dijamurkan kita oleh Allah Taala dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, hari ini adalah menjelang daripada nisfu Sya'ban. Pada kaji kita yang sebelumnya bahas tentang uraian beberapa amalan yang ada di dalamnya, maka pagi ini kita terhibur Ramadan, yang dimana kita akan bahagia berjumpa dengan bulan yang mulia tersebut. Namun sebelumnya kita akan utarakan, yakni pertengahan daripada bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, ada satu malam yang kemudian begitu luar biasanya yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Banyak dalil, banyak hadis yang ada di dalamnya. Walaupun kemudian berapa dhaif, namun kemudian begitu banyaknya sehingga sampai Imam Ibnu Hibban menguatkan daripada keterangan tersebut. Antara lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu riwayat yang diketerangkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat daripada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban gitu. Dan malam nisfu Sya'ban itu adalah besok, yakni Ahad malam Senin. Jadi dikatakan ya rahimakumullah, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah Subhanahu wa taala menampakkan, melihat daripada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya di malam mulia nisfu Sya'ban gitu. Di malam itu kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni seluruh orang-orang hamba-hambanya, kecuali dua kelompok umat manusia yang terancam tidak mendapatkan ampunan dari Allah, illa li musyrikin aw musahin, kecuali orang-orang musyrik atau musyahinin, orang-orang yang tidak bertegur sapa. Orang yang buruk kelakuannya, yang memicu satu perpecahan, yang menyalakan api daripada pertempuran yang ada, permusuhan antar sesama, itu baru kemudian yang terancam tidak mendapatkan ampunan di malam yang mulia, yakni malam nisfu Sya'ban. Ya rahimahullah, sehingga hal yang seperti ini, dalil-dalil ini banyak disebutkan
ya dikumpulkan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam satu kitabnya Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Begitu panjangnya beliau menjelaskan, menerangkan dalil-dalil yang ada. Ya, dhaif-dhaifnya pun dijelaskan, yang kemudian sahihnya pun juga diutarakan, yang pada satu titik kesimpulan malam itu adalah malam yang mulia. Ya. Dan itu menandai daripada pertengahan daripada bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan satu bulan yang dikatakan yakni Syahrul Mubarak, yakni bulan suci Ramadan. Saking mulianya sampai kemudian beliau mengutarakan ada beberapa nama yang ada pada malam nisfu Sya'ban itu. Antara lain disebutkan jamaah rahimahullah yaitu Lailatul Mubarakah. Dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu dikenal dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan, ya, malam yang di dalamnya ini kemudian amalan-amalan pun diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan malam Lailatul Qismah, malam pembagian, yaitu malam pembagian rizki, penentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian dipastikan di dalam malam Lailatul Qadarnya. Ini pun dijelaskan oleh para ulama kita. Bahkan malam itu disebut dengan malam Lailatul Takfir. Itu malam diampuninya dosa-dosa hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Ijabah, malam bagaimana doa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas malam nisfu Sya'ban ada dalilnya, pro kontra orang di dalamnya tentang amalan dia, tetapi nilai amalan itu yang ada di dalamnya itu besar. Entah amal tersendiri ataukah kemudian mengencangkan amal yang sudah ada yang menjadi kebiasaan dirinya tinggal ditambahkan. Yang jelas malam itu malam yang punya nilai, yang punya kedudukan dalam agama kita, yaitu malam pertengahan daripada Sya'ban, yakni malam nisfu Sya'ban. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menandai tentang kedekatan bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Makanya disebutkan Ramadan fi atabatillah. Ramadan itu sudah berada di pintu gerbang kita semuanya. Ramadan itu sudah berada di pintu gerbang kita semuanya. Musim ketaatan sebentar lagi tiba. Bazar amal dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dijual dalam kondisi begitu sangat murah meriahnya, tetapi nilainya begitu sangat luar biasanya. Dan seorang muslim adalah seorang yang tidak boleh lelah untuk mencari kebaikan itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak boleh seorang mukmin itu merasa lelah. Tidak boleh seorang mukmin merasa letih melakukan berbagai macam amal yang ada hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai seorang muslim itu masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lakukan amal terus. Maka kalau orang mengatakan bahwa nisfu Sya'ban itu adalah penutupan buku catatan amal, itu tidak ada pemahaman yang kemudian kalau sudah ditulis, dicatat, ya, diangkat berarti sudah selesai amalannya. Tidak. Jadi seorang muslim terus menerus beramal sampai kapan? Sampai ajal itu menjemputnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, ibadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang pada kalian itu keyakinan. Sampai datang pada kalian itu al-yakin, yaitu yakin. Apa makna yakin? Yakni selesainya daripada perjalanan hidup di dunia,
muncul kemudian keyakinan, oh ternyata iya semua amalan ini punya nilai, dan itu tidak lain adalah saat kematiannya. Jadi tidak ada kemudian seorang mukmin itu merasa lelah, merasa letih melakukan amalan yang saleh sampai kemudian dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, kapan waktu engkau istirahat? Kapan seorang mukmin itu istirahat dari lelah letihnya ia melakukan ibadah? Kapan seorang mukmin itu merasa istirahat dari lelah letihnya melakukan ketaatan? Apa jawaban beliau? Inda awwali qadamin nad'aha fil jannah. Aku bakal istirahat, seorang mukmin itu beristirahat pertama kali saat kita menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah menginjakkan kaki di surganya Allah, maka istirahat. Ya, tak perlu lagi lelah letih, ya, karena sudah selesai lelah letih. Ya, seorang pekerja ketika itu sudah mendapatkan upah yang dijanjikan oleh yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian jamaah rahimahullah, ketika seorang mukmin itu mendengar musim-musim ketaatan, nilai-nilai pun dibesarkan, maka mereka pun akan melakukan kesemangatan yang indah. Karena Ramadan itu waktu yang begitu luar biasa. Kenapa seorang mukmin harus semangat? Karena akhirat yang dicari, sedangkan akhirat itu adalah akhir yang terindah bagi keyakinan seorang muslim. Karena dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil yamin falyanzur bima yarji'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berbanding dunia dengan akhirat itu. Tidaklah berbanding dunia dengan akhirat itu. Mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil yamin. Kecuali seperti kau celupkan jarimu ke air laut, kemudian kau tarik jarimu itu, maka falyanzur bima yarji'. Maka lihatlah, maka perhatikan apa yang kembali ke tetesan yang ada itu cuma air satu tetes saja. Itulah gambaran dunia kata Rasulullah. Sedangkan akhirat itu seperti bentangan air laut yang begitu sangat luar biasa luasnya, sehingga tidak bisa dibanding. Tidak bisa dibanding dunia dengan akhirat. Tidak bisa. Ya, terlalu naif kemudian orang itu hidupnya hanya untuk urusan dunia, lelah letihnya, cari ilmunya, semangatnya, ya sampai jungkir baliknya hanya untuk nyari yang remeh-temeh dunia itu. Alangkah naifnya, alangkah bodohnya, alangkah sedihnya ketika seorang mencurahkan kehidupannya, semangatnya itu hanya untuk urusan dunia. Ya, insyaallah. Jadi kalau urusan agama bawaannya lemas. Ya, dengar pengajian lemas, baca Quran lemas, dengar ya, masya Allah, adzan lemas, ya, dilemes-lemesin. Kadang nggak lemes tapi dilemes-lemesin. Tapi kalau urusan dunia begitu semangatnya, begitu luar biasanya, maka alangkah naifnya orang yang hidup hanya terjurah dengan urusan dunia. Allah Ta'ala menjelaskan dalam At-Taubah ayat yang ke-38. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah Ta'ala, fama mata'ul hayatid dunya, dan tidaklah kesenangan kehidupan dunia berbanding dengan akhiratil akhirati illa qalil, kecuali cuma sedikit saja. Ya, maka tidak berbanding jamaah rahimahullah. Maka dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi pun sampai mengatakan, lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udah. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah.
Seandainya dunia itu, kata Rasulullah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, seandainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala punya nilai seperti beratnya sebesar satu sayap seekor nyamuk, masyaqa kafiran syurbatan ma'in, maka niscaya orang kafir, orang yang gak taat, gak bakalan dikasih tetesan air minum oleh Allah. Seandainya dunia itu punya nilai di sisi Allah, janaha ba'ullah, satu sayap seekor nyamuk, jangankan satu sayap, senyamuk-nyamuknya dua sayapnya kan itu kan, sama rombongannya, nah itu masih perkara kecil. Ini sudah nyamuk, ya, satu sayap lagi yang dimilikinya, begitu ringannya, begitu tidak ada artinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'ullah, andaikan dunia itu di sisi Allah punya nilai sebesar satu sayap seekor nyamuk. Artinya mau dihempaskan nilai yang ada ini, digambarkan artinya tidak ada nilai sama sekali. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Masyaqa kafiran minha syurbatan ma'in. Maka niscaya orang-orang kafir itu gak akan dikasih minum walaupun cuma setetes daripada air dunia ini, kalau seandainya dunia itu punya nilai. Tapi kenapa kemudian mereka dikasih minum oleh Allah? Dikasih kenikmatan, dikasih kedudukan, ya, maka itu adalah bentuk istidraj, dan itu menunjukkan bahwa dunia yang kemudian dicari itu, yang diberikan itu tidak ada nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kenapa kemudian kita bersemangat menyambut daripada bulan suci Ramadan itu? Karena nilai yang ada itu adalah akhirat yang begitu luar biasa. Makanya dalam salah satu keterangan, dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau Nabi mengatakan, ya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk mereka orang-orang yang saleh. Aku sediakan untuk mereka yang lelah letih melakukan ketaatan yang ada di dunia ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, aku siapkan bagaimana mereka orang-orang yang takwa, orang-orang yang saleh. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at, satu nikmat yang tak pernah terpandang oleh matanya, wala udhunun sami'at, satu nikmat yang tak pernah terdengar oleh telinganya, wala khatara 'ala qalbin bashar, satu nikmat yang tak pernah terlintas dalam sanubarinya. Karena nikmat itu gak mampu ia lihat, gak mampu ia dengar, gak mampu ia lintaskan, karena tingginya kualitas kenikmatan itu di atas jangkauan mereka. Dan belum pernah ia kemudian melihat kenikmatan itu yang ada di dunia. Saking tingginya kualitas nikmat yang disiapkan oleh Allah bagi mereka pekerja-pekerja akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian mau, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian Nabi mengatakan, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam surah Az-Sajdah ayat yang ke-17. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ya, maka kalian tidak tahu yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang melakukan amalan itu, min qurrati a'yun, dari hal yang menyejukkan pandangan mata mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, yang menjadi balasan bagi mereka orang-orang yang melakukan amal saat di dunia ini. Maka dunia ini tempat lelah letih mencari nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat akhirat. Maka dalam satu riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ahlul jannah fiha
Maka orang yang ahli surga itu di dalamnya makan, masya Allah, ya, di dalamnya makan mulu, wa yashrabun, mereka minum mulu, tetapi wala yataghawatun, wala yamtakhitun, wala yabulun. Namun mereka tidak pernah kemudian buang air kecil, mereka tidak pernah buang air besar, mereka tidak pernah kemudian rasa lelah di dalamnya. Walakin ta'amuhum dzalik yusa'un karishin ya karizqil miskin. Tetapi kemudian makanan yang mereka makan itu kemudian keluar seperti keringat, namun keringat itu seperti bau minyak kasturi, bahkan lebih. Masya Allah. Jadi BAB-nya orang ahli surga itu apa? Keringatan orang BAB-nya. Tetapi ketika kemudian keringatan, maka yang muncul bukan bau tengik tetapi bau-bauan. Masya Allah. Atau kemudian di dalam satu dikatakan, yaitu mereka itu mengeluarkan sendawa, ya. Jadi BAB-nya orang ahli surga itu lagi BAB. Tetapi kemudian ketika ia melakukan seperti itu, maka bau yang ia keluarkan itu adalah bau yang luar biasa. Kenapa? Karena semuanya itu berawal daripada ibadah. Sehingga Nabi pun mengatakan urusan orang yang puasa, apa kata beliau? La khulufu fa min sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bau mulutnya itu berasal dari ibadahnya dia, ya, dikarenakan ketaatannya, ya. Jadi ketaatan itu jamaah rahimahullah tidak kemudian dihempaskan begitu saja oleh Allah Ta'ala, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kenapa kemudian kita bersemangat di dalamnya? Karena ketika orang itu berada di dalam surganya Allah Ta'ala, maka semua yang diinginkan akan diberikan oleh Allah Ta'ala, apapun yang diinginkannya. Dan ini nikmat yang paling kecil. Nikmat yang terendah daripada ahli surga itu mendapatkan apa saja yang diinginkan. Apa saja yang diinginkan itu nikmat yang paling rendah, bukan nikmat yang paling tinggi. Masya Allah. Masya Allah. Kata Allah Ta'ala, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Kata Allah Ta'ala, mereka bersama pasangan hidupnya, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un, berada dalam satu naungan yang sangat indah. Mereka bertelekan, muttaqi'un, bertelekan dalam surganya Allah Ta'ala. Mereka mendapatkan apa saja ma yad'un, apa saja yang mereka inginkan. Masya Allah. Seorang yang ada di dunia ini mau lelah, letih hanya untuk mencari sesuap nasi saja, tetapi kemudian ditawarkan yang sebegini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggembirakan kesemangatan untuk mencarinya. Kadang manusia itu kurang semangat untuk mencarinya. Masya Allah, godaan-godaan syaitan. Jadi kalau dunia itu sampai jungkir balik, ibarat kata kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berangkat sebelum subuh, pulang tengah malam, hanya untuk pengen enak sedikit. Itu pun kadang gaji satu bulan habis hanya untuk tiga hari saja. Tapi begitu lelahnya, alangkah naifnya, alangkah kasihannya orang yang hidup hanya tercurah hanya untuk urusan dunia. Perdebatan yang ia lakukan, sekolah tinggi-tinggi yang ia jalani hanya untuk urusan dunia saja. Nilai akhiratnya tidak ada. Bahkan terkadang dunia yang dicarinya pun belum tentu ia dapatkan. Seandainya ia dapatkan, belum tentu ia mampu menikmatinya. Seandainya ia pun menikmatinya, maka berbatas cara menikmatinya. Bahkan kemudian terhenti dengan usia yang dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Masya Allah. Maka dalam satu riwayat diterangkan oleh Ibnu Mas'ud jamaah mulia, Nabi SAW bersabda, ketika kamu nanti di surga, ketika kalian itu ada di surga, maka kamu ingin makan burung, maka saat itu juga burung itu datang.
dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi itu namanya mayat daun. Oh ya Allah, ingin makan burung ya Allah. Kata Nabi SAW, maka burung itu datang. Ketika burung itu kemudian datang, kamu juga kepingin langsung terpanggang. Maka saat itu burung itu pun kemudian mengelupas daripada tercabut bulu-bulunya, kemudian terpanggang dan tersuguhkan di hadapanmu. Ketika itu engkau malas-malasan kemudian untuk mengambilnya, apa dikatakan dalam riwayat tersebut oleh Ibnu Mas'ud? Nabi mengatakan, maka burung itu terpanggang, kemudian tiba-tiba ada di dalam genggaman tanganmu dan tinggal engkau memakannya. Apa enggak senang jemaah? Tapi orang itu kalau nggak yakin diomongin seperti itu pun juga namanya nggak yakin, nggak tergerak. Ya. Orang kalau nggak yakin susah. Makanya bahkan dikatakan dalam ayat tersebut waladaina mazid, dalam surah Qaf itu lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah Ta'ala katakan dalam surah Qaf surah 50 ayat 35, lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya. Sudah mendapatkan apa yang mereka kehendaki, ditambah lagi oleh Allah Ta'ala. Waladaina mazid, ada lagi tambahan, itu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Para jamaah rahimakumullah, maka ini perkara yang besar. Karena ini perkara yang besar, seorang muslim wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Maka karena ini perkara besar, maka wa fi dzalika, terhadap perkara-perkara yang seperti itu, maka dikatakan oleh Allah Ta'ala fal yatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian semangat untuk mencarinya, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mengambilnya. Sudah ditawarkan di hadapan kalian hadiah yang besar, kalian gak semangat untuk berlomba memperolehnya. Alangkah naifnya kehidupan kalian. Ditawarkan Allah. Maka ini yang menjadikan kemudian ya kesemangatan seorang muslim ini. Maka kemudian Ramadan yang ditandai dengan nisfu Sya'ban seperti sudah sangat dekat sekali. Maka Ramadan fi atabatillah, sudah di depan pintu gerbang kita semuanya. Disambut ataukah tidak? Karena ini didatangkan oleh Allah Ta'ala sebagai satu wujud kasih sayangnya Allah, di mana kemudian banyak obral pahala yang ada di dalamnya. Ya, amalan-amalan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang sunnah pun juga demikian pula. Semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mensia-siakannya, maka ia akan tersia-sia hidupnya. Padahal belum tentu juga bertemu dengan Ramadan tahun yang berikutnya. Jangankan Ramadan tahun yang berikutnya, Ramadan tahun ini saja juga belum tentu ada jaminan. Begitu cepatnya kehidupan ini. Ya, kemarin pun juga demikian pula. Ya, seorang kawan sama ustaz, begitu kagetnya ngobrol, ternyata kemudian muncul dari salah satu jamaah bahwa beliau meninggal dunia. Cepat amat hidup ini, umur juga belum terlalu tua. Ya, kalau Nabi mengatakan a'mal ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik, umur umatku itu kata Nabi tidak jauh dari angka 60 sampai 70 tahun saja. Tapi hari ini belum sampai 60. Berapa banyak orang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang pula kemudian tanpa penyebab-penyebab yang kemudian terlihat seperti kematian, tanpa penyebab sakit, tanpa penyebab penderitaan-penderitaan. Tapi begitu kemudian selesai urusannya kehidupan ini, selesai ajalnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'mal. Maka tidak ada menit-menit lagi, tidak ada detik-detik lagi, saat itu dia pun diambil oleh Allah. Para jamaah rahimakumullah, apa yang kita persiapkan jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu
otomatis nata hati kita. Nata hati kita tertata dalam keadaan bahagia, senang. Kabar hati itu kalau sudah senang, maka tergerak organ tubuh untuk menyambutnya. Ya. Kalau hati ini sudah senang, maka akan tergerak organ ini untuk menyambutnya. Orang kalau sudah senang tahajud, mesti nggak perlu alarm juga, ia akan bangun. Udah senengannya tahajud. Ya, nggak usah jauh-jauh. Orang kemudian senengannya kerja, nggak usah diomongin, nggak usah dijadwalin, ya tetap saja ya bangun langsung yang dipikirin kerjaan. Mau senengannya kerja. Bahkan ketika kerja itu masya Allah, ia pun kemudian tidak kenal waktu yang ada, saking senangnya kerja. Masya Allah. Ini jamaah mulia. Hatinya kemudian dibikin senang menyambut tamu yang sangat agung, tamu yang membawa segala-galanya. Jangan sampai salah nyambut tamu. Yang datang kakek-kakek disuguhin kacang, ya ngomel. Ya, kakek gigi tinggal 2, sebelahnya palsu. Ya. Dikasih kacang, ngomel apa senang? Ngomel karena salah nyuguhin. Ramadan ini datang salah orang nyuguhin tamunya. Dia tidak menyambut dengan benar. Insyaallah. Maka apa yang terjadi? Tidak hanya kemudian Ramadan itu marah kepadanya, Ramadan pergi meninggalkannya. Dalam kondisi orang ini pun terlaknati, dalam kondisi orang ini tercegah dari kebaikan-kebaikan yang ada. Makanya Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-58 itu, ya, qul bi fadlillah, katakanlah dengan keutamaan karunia dari Allah Ta'ala, maka falyafrahu, maka bahagialah kalian. Bahagianya kita karena apa? Karena datang satu perkara yang besar dalam pandangan Allah yang punya nilai akhirat yang sangat luar biasa. Maka ulama-ulama pun kemudian menjelaskan jamaah rahimahullah, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya. Ibnu Rajab Al-Hambali sampai mengatakan, kaifa la yubasyirul mu'min? Bagaimana Anda tidak bahagia? Bagaimana hati kalian tidak bahagia? Bagaimana seorang tidak bergembira? Seorang mukmin yang mendengar kabar tentang abwabul jinan, tentang dibukanya pintu-pintu surga, kaifa yubasyirul mu'min? Kaifa la yubasyirul mu'min? Bagaimanakah hati kalian tidak bahagia ketika kalian itu mendengar akan dibuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaifa la yubasyirul mu'min? Bagaimanakah hati Anda tidak bahagia, hati Anda tidak senang ketika mendengar yughlaqu abwabun niran, ketika mendengar pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaifa la yubasyirul mu'min? Bagaimanakah orang yang berakal itu tidak bahagia? Biwaktin, ya, dengan satu waktu ya kullu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Anda bahagia? Sekeras apa hati Anda? Sampai kemudian beliau mengatakan, bagaimanakah Anda tidak bahagia? Al-mudnib, bagi orang-orang yang kemudian berdosa, bagaimana surga itu dibuka oleh Allah, bagaimana neraka ditutup oleh Allah, bagaimana kemudian syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Maka bila seorang itu tidak bahagia, maka ini alamat daripada kerasnya hatinya, matinya hatinya, dan ini adalah alamat kecelakaan untuknya. Hidupnya tidak punya nilai dalam pandangan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Maka natang hari ini wajib kita ini bahagia. Ya, bahkan ada satu keterangan, walaupun itu ya, sangat dhaif sekali, tetapi setidaknya kemudian menggerakkan, ya, karena ada dari yang sahih ya, dalam Darul Nasih ini sampai dikatakan para jemaah mulia, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang senang bahagia dengar saja kabar datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya itu dari nerakanya Allah. Modal senang saya nyambut tamu, masya Allah. Tamunya pasti senang walaupun suguhannya kadang nggak sesuai. Paling tidak itu senang nyambutnya saja. Tapi orang tua ketika sudah nyambut pasti dong ngerti apa
kesenangan daripada sang tamu ini. Loh, Masya Allah. Itulah jamaah rahimahumullah. Maka suatu ketika jamaah rahimahumullah, ya, Nabi SAW mengatakan ketika berakhir daripada bulan Sya'ban ini, di hadapan para sahabat, qad ja'akum syahrun mubarak, datang pada kalian bulan yang penuh daripada berkah. Ya, bulan yang sangat berkah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan untuk kalian semuanya berpuasa. Dibuka daripada pintu-pintu surganya, ditutup pintu-pintu nerakanya, dibelenggu syaitan-syaitannya. Fihi lailatul khairum min alfi syahr. Dan kita bahagia karena di dalamnya ada satu malam yang bernilai malam itu sepanjang usia kita, yaitu 1000 bulan, atau sepanjang usia kita 83 tahun. Ya, sepanjang usia kita. Lalu apa yang menjadikan seorang itu tidak berbahagia? Ya, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kenikmatan yang begitu sangat luar biasa. Bahagianya itu karena ada manfaat yang besar. Ada manfaat yang besar yang didatangkan oleh Allah melalui satu bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu adalah laksana satu perisai. As-shawmu junnah, ya, as-shawmu junnatun ka junnati ahadikum fil qital. Puasa itu adalah tameng seperti tameng yang ada dalam belantara kehidupan yang ada. Lalu apa yang menjadikan Anda tidak bahagia? Ya, maka bahagia menyambutnya, ya, menjadi satu tameng yang menjadikan seorang lebih mulia di sisi Allah Taala. Sehingga Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Para pemuda, kalau kamu sudah mampu bahat, maka nikahlah kamu. Sebab nikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nikah itu mampu mencegah pandangan mata. Nikah itu adalah mampu mencegah daripada kemaluan. Tetapi wa illam yastati, bila kamu belum sanggup nikah, kata beliau Nabi, fa alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Maka puasalah kalian. Maka puasalah kalian, karena puasa itu adalah wija atau benteng. Bahagia kita. Bahagia kita dengan puasa, ya, karena itu akan menjadikan kafarah fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi. Maka fitnah seorang dalam urusan hartanya, keluarganya, tetangganya, takabbar wassalam, ya, nanti katakan rahmatullah, maka ia akan hancur, ya, dengan apa? Dengan ibadah salat, wasyam, dan puasa. Dia menjadi satu kafar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang kemudian melakukan puasa Ramadan dengan iman, mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Bahagia kita. Siapa seorang mukmin yang tidak bahagia ketika dosa-dosa yang menjadi kat daripada antara seorang dengan surganya Allah kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Puasa itu menjadi syarat syafaat. Nabi katakan, as-shiyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu maka memberi syafaat nanti di yaumil qiyamah, menolong diri kita. Allah tidak biarkan orang ini kemudian tanpa pertolongan puasa yang dijalankannya. Puasa itu nanti datang di hadapan Allah, yaqulu siyam ay rabbi, ya Allah, kata puasa, mana'abu ta'am wa syahwat bin nahar. Orang ini, ya Allah, mencegah dirinya dari makan, dari minum, dari syahwat di waktu siang, ya Allah. Ya, karenamu ya Allah, maka izinkan aku memberikan syafaat untuknya, karena dia sudah lelah dan letih. Datang syafaat itu, datang puasa itu membela kita.
Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi kepentingan, keberuntungan untuk diri kita sendiri. Tidak ada yang teruntungkan dari amalan yang kita bangun kecuali siapa? Ya diri kita. Yang butuh amalan itu adalah ya kita. Ya, sama dengan pekerjaan itu jamaah rahimahullah. Makanya harus bikin apa jamaah rahimahullah? Senang. Harus bikin, harus nyenengin daripada yang ngasih pekerjaan supaya apa? Ya gajinya itu dinaikkan kan begitu. Itu urusan dunia. Yang kecil saja orang ngerti, apalagi di urusan perkara yang sangat besar. Itu perkara akhirat. Kenapa kita kemudian bahagia? Sebab saat-saat itu, di setiap siangnya, di setiap sorenya, di setiap malamnya, doa-doa itu mustajab. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah jelaskan dalam satu firman-Nya Al-Baqarah 186, bila hambaku bertanya padamu ya Rasulullah, anni tentang fa inni qarib, aku itu adalah dekat, falyastajibu li, doalah kamu padaku, aku akan kabulkan doa. Bahkan dikatakan inna lillahi kulli yawmin taqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Setiap hari itu Allah bebaskan orang-orang, beberapa orang dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saat sahur sepertiga malam, insyaallah bangun, maka dikatakan tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Ya, sahurlah kalian. Maka orang otomatis orang yang puasa paling tidak bangun di waktu sahur. Di waktu sahur terjadi waktu yang sangat barakah, yang tidur rabbuna, ya, ila sama di dunia, turun Allah Ta'ala ke langit dunia. Mana orang-orang yang doa aku kabulkan, ya. Ketika berbuka puasa pun juga demikian pula, ya. Ketika berbuka puasa terjadi dua kebahagiaan, di shaim farhatan. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan, farhatun, ya, yaitu satu kebahagiaan indah iftari ketika ia berbuka puasa, yang menunjukkan kelezatan, kenikmatan, kekokonaan, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah, melatih hati untuk tidak menjadi liar, ya, dengan cara puasa itu. Masya Allah, ya, yang membaca daripada doa-doa yang ada ini semuanya rasa bahagia kita, persiapan kita, ya, ketika datang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan amalan-amalan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam beberapa riwayat-riwayat yang ada, para jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang dipersiapkan lagi otomatis doa. Jauh daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa. Bahkan disebutkan, yang katakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, para ulama salafus saleh membagi tahun itu menjadi dua. Mereka membagi tahun menjadi dua bagian. Setengah tahun mereka doa kepingin jumpa dengan Ramadan. Pertengahan tahun mereka sudah berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kapan doa itu? Pertengahan tahun. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah jumpakan kami dengan Ramadan, jumpakan kami Ramadan. Beliau mengatakan, dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa akan diterimanya Ramadan. Jadi membagi tahun itu hanya untuk Ramadan. Separuh tahun mereka doa berjumpa Ramadan, separuh tahun berdoa agar Ramadannya diterima oleh Allah Ta'ala. Kan ini perkara yang besar, ya, insyaallah, ya. Mana kita kemarin mimpi buruk di siang bolong, ya, Ramadan tanpa masjid sebagian, ya, jamaah kita, insyaallah.
Ramadan tanpa masih mimpi buruk memang sepanjang daripada perjalanan hidup usia ini. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Maka dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah disebutkan antara lain doa Nabi, ya, yaitu di dalam bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab, ya Allah, berkahi Sya'ban, ya Allah, jumpakan kami dengan Ramadan. Ya. Kerinduan berjumpa Ramadan, kebahagiaan berjumpa Ramadan, menginginkan kedatangannya, menyambut daripada kedatangannya, memberikan jamuan-jamuan kesukaannya, insyaallah. Karena ini perkara yang besar, yang merupakan nikmat kasih sayang Allah Ta'ala yang diturunkan untuk umat ini. Jadi mereka pun berdoa seperti itu, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, jumpakan kami dengan Ramadan, datangkan Ramadan hadir di hadapan kami, dan terimalah amalan-amalan kami yang menjadi persiapan perjumpaan denganmu ya Allah, ya. Karena belum tentu kita ini dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Kadang-kadang dipertemukan Ramadan, tapi belum tentu untuk bisa menikmati Ramadan. Insyaallah, kadang sakit, kadang ini, kadang itu. Padahal sampai dikatakan ya rahimahullah man lam yughfar lahu bi Ramadan, siapa orang yang belum diampuni ketika datang bulan Ramadan sampai usai, maka fala yaghfir lahu biha bima siwahu, maka dia kesulitan untuk mendapatkan ampunan selain Ramadan. Kalau Ramadan saja ia tidak mendapat ampunan, bagaimana ia berada di luar Ramadan? Dipersiapkan sedemikian rupa. Dan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar beliau, lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin hingga sampai 3 kali. Sebagian sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa ya Rasul? Kok amin sampai 3 kali? Kalau naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Engkau amin untuk apa ya Rasulullah? Maka kemudian beliau membeberkan salah satu jawabannya, rahiman rajulin dakhala alaihi Ramadan, yaitu kecelakaan, kebinasaan, kerugian yang sangat luar biasa, kehinaan bagi seorang yang Ramadan datang kepadanya. Ya, yang Ramadan datang kepadanya sampai usai Ramadan, ternyata Ramadan itu pergi qabla ayyam firalahu, sebelum ia diampuni oleh Allah. Ramadannya pergi, ia belum diampuni oleh Allah, maka ini kehinaan yang sangat luar biasa. Ya Allah, inilah yang kita sampaikan. Sekelumit yang ada, kita manfaatkan waktu yang ada. Ya, bahwa Sya'ban ini adalah qabliyah Ramadan. Makanya dikatakan di Sayyid Muhammad bahwa ya Sya'ban itu termasuk syahrul Qur'ani qabla Ramadan. Ia adalah bulannya Al-Quran sebelum datangnya bulan Ramadan. Ibarat salat ada qabliyahnya, maka Ramadan qabliyahnya adalah Sya'ban. Sedangkan besok sudah malam nisfu Sya'ban, artinya pertengahan daripada bulan Sya'ban. Sebegitu dekat kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah sehatkan kita semuanya, sehatkan kita, Allah jumpahkan kita dengan Ramadan bilutfin wa afiyatin wa salamah, dalam keadaan dimudahkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Jamaah rahmatullah, yang kita sampaikan semoga manfaat. Kalau ada yang tanyakan silakan. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya dengar bahwa katanya
kalau kita mengucapkan surat Ikhlas sebanyak 3 kali, itu pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran khatam 30 juz. Apa itu betul Pak Ustaz? Apakah membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca Al-Quran? Iya. Nabi suatu ketika mengatakan di depan para sahabat, tidakkah engkau mampu untuk menghatamkan Al-Quran? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, begitu beratnya ya Rasulullah. Ya, apakah ada yang mampu untuk menghatamkannya setiap malamnya? Maka beliau mengatakan, bacalah Al-Ikhlas, ya, karena sungguhnya dia adalah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi baca sekali Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Nah, kalau khatam Quran jadi baca 3 kali. Maka itu sering kita utarakan, anjurkan di antara amalan menunggu Lailatul Qadar, yaitu membaca Al-Ikhlas. Ambil amalan yang ringan untuk meraih amalan yang besar. Kalau belum mampu ngerjain amal yang besar, jangan tinggal amal yang kecil tapi nilainya besar. Ya, itu adalah hadis yang sahih. Tapi jangan kemudian dengar seperti ini lalu nggak baca-baca Quran. Sama, itu namanya nilai. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk menunggu sampai waktu matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat syuruk atau berisyraq, maka pahalanya seperti haji sempurna. Oh, kalau begitu daripada lama-lama nunggu, tak cabut saja, gak usah haji. Wong saya setiap hari Sabtu juga sudah, nah, juga benar juga. Nah, jadi itu nilai, benar nilai itu. Ya, nilai itu kan benar, tapi kemudian bukan menghentikan amalan yang diperintahkan. Ya, biasanya makan warteg, kelasnya 10.000, kelasnya 10.000. Ya, diajak sekarang sama temennya makan di restoran, bayarnya 200.000. Restoran kecil-kecilan 200.000, makan begitu 200.000, mikir dia 200.000 kayak di warteg biasanya saya, berarti ini boleh dong berhenti 20 hari karena sudah makan harganya 200. Lapar ya? Ya lapar. 200.000 itu nggak mampu mengcover daripada nanti gitu. Jadi tetap makan tiap hari, cuma nilainya itu seperti makan 20 hari. Jadi tidak menghentikan itu. Allah, ya memang benar hadis itu. Ada yang lain, kan? Amal-amal kecil, makanya Nabi mengatakan, ya, ada amal-amal yang bernilai tahajud, seperti baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, itu kan? Nilainya sama dengan tahajud. Membaca 100 ayat Al-Quran sama dengan tahajud, gitu. Ya, ada yang lain, kan? Ya Bu? Ya. Ya, jadi ada pro kontra. Panjang beliau menceritakan Syekh Muhammad ini. Yang jelas kemudian sampai beliau kemudian pada akhirnya mengatakan tentang riwayat-riwayat itu, menyimpulkan yang jelas nilai amalan yang ada di malam itu adalah sangat besar. Pertanyaannya, amalan apa? Maka ulama salafus saleh menjelaskan itu amalan-amalan yang biasa kita kerjakan, yang masyru' itu yang tersyariatkan. Ya, maka tahajud dilama-lamain, baca Quran dilama-lamain, ya, sholat tasbih ya kerjakan, itu namanya. Jadi boleh mengumpulkan orang ataupun boleh untuk sendiri. Bahkan saya dikatakan Taimiyah, mengumpulkan orang itu boleh ahyanan, kadang-kadang. Nabi SAW mengajarkan itu, sehingga tahajud bareng-bareng, yuk malam nisfu Syaban, nanti kita tahajud bareng-bareng, boleh. Tahajud bareng-bareng, ya, kemudian sahur bareng-bareng, kan itu kan? Apakah boleh? Boleh, dibolehkan ahyanan, terkadang-kadang itu. Jadi apa yang mampu ibu kerjakan, setidaknya
yang itu melakukan amalan-amalan yang kecil untuk mencari amalan yang besar nilainya. Contohnya apa? Tadi itu membaca Al-Ikhlas 3 kali. Contohnya apa lagi? Yaitu membaca 2 ayat Al-Baqarah ya terakhir. Contohnya apa lagi? Yaitu melakukan kunjungan kepada orang sakit, maka kunjungin ya. Sebab ini punya nilai yang sangat besar. 70.000 malaikat dikerahkan untuk apa? Untuk mendoakan dia, untuk memohonkan ampun pada orang tersebut. Ini perkara yang besar. Jadi kalau ditanya amal apa, sholat apa, sholat sunnah yang ibu mampu, apa saja? Ya, tasbih, ya, kerjain tasbih saja sudah setengah jam, ya. Nah, sholat tasbih, tahajud juga setengah jam, belum witirnya kan itu. Tadi udah panjang nih, udah sangat lelah, gitu kan? Udah sangat lelah. Ukuran kita itu sudah lelah, ya. Itu ibu. Jadi ambil salah sunnah. Kemudian masih kurang lagi umpamanya sholat mutlak. Sholat mutlak. Apa sholat mutlak? Sholat yang tidak ada jumlah rakaatnya. Kerjain terus. Nah suatu ketika Abu Dzar ini ditanya dia kalau ini sholat berapa rakaat? Maka beliau pun kemudian tiba-tiba menangis. Loh, wong ditanya berapa jumlahnya kok nangis? Maka beliau kemudian mengatakan, aku teringat Nabi SAW yang begitu senangnya untuk sujud di hadapan Allah. Karena sujud itu kenangan yang paling indah dari dunia yang kita bawa menuju akhirat. Satu-satunya kenangan yang paling terindah di hadapan Allah adalah sujud. Pernah kita pakai sujud bumi yang diciptakannya. Sehingga ada seorang sahabat yang kemudian membantu wudhunya Nabi ya di saat malam ya. Maka sampai Nabi pun bertanya, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Kamu setia seperti ini, malam-malam menuangkan air. Apa yang kau inginkan? Maka orang tersebut mengatakan, aku ingin menemanimu ke surganya Allah ya Rasulullah. Aku kepingin ya menemanimu ke surganya Allah. Apa kata Nabi SAW? Maka tolonglah cita-citamu itu, tolonglah kau punya cita-cita itu dikasih sujud. Ya, maka tolonglah kau punya cita-cita itu dengan cara memperbanyak sujud. Jadi itu. Jadi mutlak 2 rakaat kurang, balik lagi 2 rakaat, balik lagi 2 rakaat sampai kemudian lelah. Ya, ini sunnah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya gimana lagi? Yang dimaksud dunia ini enggak ada nilai setelah saya kamu itu maksudnya. Yang enggak ada nilainya itu karena sifat yang dimilikinya. Dunia ini kan fana. Coba kita pikir, capek-capek kita nyari duit, ya, ben opo, ben iso makan enak, biar makan enak. Giliran duit ada, dokter kelarang-kelarang, jangan makan enak-enak. Di situ aja udah mikir, ya, nggak bisa makan enak, nggak punya duit nggak boleh makan enak. Giliran makan enak menjadi masalah. Jadi nggak ada nilai dunia itu sebenarnya. Yang dimakan mau tempe mau sate masuk nikmatnya cuma tenggorokan. Dan lebih parah lagi, ya, ketika kemudian merasa enak lalu nambah piring yang kedua itu ternyata ya gak enak. Itu sifat dunia, gak ada nilai. Ya, piring yang ketiga tak senikmat piring kedua, piring kedua tak senikmat piring pertama, piring pertama nikmatnya pun cuma di tengah, gak ada yang enak. Jadi cuma sebentar, maka dikatakan ya amamatal hayat dunia. Jadi tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sedikit, kecuali itu namanya fana. Kenapa dunia ini disebut dunia? Lidani'ah waradilah, karena rendahnya kualitas. Karena rendahnya kualitas, makanya semua nikmat di dunia itu disebut dunia karena rendahnya kualitas. Ya. Dipakai rusak, nggak dipakai ya rusak. Coba mobil tutupin, rusak nggak?
rusak. Dipakai dulu, rusak nggak? Rusak. Rumah dipakai, rusak. Yang bocor, yang ini, yang itu, cuma nggak dipakai. Nggak dipakai buat anak. Ayo, biarin aja setahun. Rusak tambah parah, mendingan dipakai orang. Itu sifat dunia. Makanya mengatakan dunia mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat, terkutuk, dan semua yang ada dalamnya terkutuk. Kecuali zikrullah. Dunianya dipakai sarana zikir ingat Allah. Wa mawalahu, hal yang berkaitan dengannya. Wa aliman wa muta'allima, dipakai ngaji, dipakai taklim, baru yang punya nilai. Jadi itu rendahnya dunia. Nah, ketika kemudian seorang itu punya saja, dia nggak mampu nikmatin, apalagi umur diambil oleh Allah Taala. Tanya orang-orang yang makan uang haram itu, apakah mereka bisa menikmati uang haram? Enggak. Tanya mereka yang menghuni, yaitu suka miskin itu, siapa mereka? Orang-orang yang suka kaya. Yang disuka miskin itu orang-orang suka udah kaya. Ya, coba ke hotel-hotel berbintang itu, makan di situ di restoran. Coba bertanya kepada mereka, apa semua yang makan di restoran hotel berbintang semua tersenyum? Lah, tanya kepada mereka. Saya ini di sini Pak, karena pelarian, broken, macam-macam yang mau lihat, rumah tangga tidak bahagia dan lain sebagainya. Itu sifat dunia. Maka Nabi katakan, dunia itu terlaknat kalau tidak kalian isi dengan zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di negara yang super maju, teknologi luar biasa, justru banyak orang mati bunuh diri. Jepang. Kenapa banyak orang mati bunuh diri? Artinya nggak tenang. Artinya nggak tenang. Ini menggambarkan dunia itu nggak menenangkan dia. Itu dikatakan rendahnya dunia. Itu masih hidup, apalagi sudah mati. Yang saking rendahnya dunia itu, masya Allah. Sampai kita ini gak mampu untuk mengambil yang gratis, untuk mencari nafas yang gratis tersedia di hadapan kita, miliaran rupiah gak mampu beli. Berapa banyak orang mati di ruang isolasi, ya, gak bisa untuk ngambil udara yang tersedia gratis. Dia capek lelah letih cari yang bernilai berharga, ternyata dia tak mampu untuk mengambil yang gratis. Itu dunia. Makanya dikatakan rugi. Anak saya pertama ini, iya bi, saya ini jurusan apa di sekolah? Terserah kamu. Yang penting agama ada pada kamu. Pikir-pikir kalau saya sekolah, kemudian saya hanya untuk urusan dunia, kok kayaknya capek dia. Karena saya pertama ini, kayaknya capek, rugi banget. Itu kalau kemudian sesuai dengan pekerjaan dan perolehan. Kalau nggak sesuai, tambah capek lagi. Ya terserah kamu. Coba kamu pikir sendiri. Ya, loh, kamu lihat, pernah sampai diskusi seperti itu tentang kuliah apa yang perlu digeluti pada waktu ia SMA. Saya ini jurusan apa yang saya ambil? Ya, terserah kamu. Ya, kamu mikir apa kemudian setelah ini? Ya ngomong iya adalah kayak sekolah ini sekian tahun, kemudian dari kerjaan seperti ini. Kalau nggak ada agama yang mengitarinya, betapa lelahnya kita itu rendahnya dulu. Ya, makanya naif kalau orang hidup hanya untuk urusan dunia, sampai nyeret-nyeret ulama hanya untuk urusan dunia. Alangkah kerdilnya jiwa Anda, ginanya jiwa Anda. Berapa yang Anda makan? Paling cuma sepiring aja sekarang sudah di, masya Allah. Kalau orang dulu makan 3 piring sehari, sekarang 2 piring Pak. Diet Pak. Diet itu pun kadang-kadang cuma susu doang, nggak pakai nasi. Tidak nggak kayak orang desa. Pagi 1 piring sampai bau-baunya, sore juga demikian. Rendahnya dunia. Suatu ketika kami diundang, yaitu peresmian rumah. Maka di depan orang-orang pun banyak berkumpul. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah maafkan, Allah ampuni, Allah sehatkan. Ya, maka ada seorang yang tergeletak daripada kepalanya, mata tanpa sorot yang tajam, berada di kursi roda, ya, seperti stroke, lumpuh dan lain sebagainya. Saya memperhatikan. Ketika saya perhatikan, yang punya rumah kemudian ngomong, "Oh Ustaz, lihat orang itu ya,
Iya Pak, kasihan. Semoga Allah berikan ke semua. Iya Pak Ustaz. Itu kan yang punya rumah di depan itu. Kaget saya. Itu kan yang punya rumah di depan itu. Rumah segede itu, tingkat seperti itu, lebarnya seperti itu. Iya Pak Ustaz. Terus kasihan Pak. Itu semuanya pembantu yang ada di atas itu. Ya, yang menikmati TV pembantu, yang menikmati kasur empuk pembantu, yang makan enak di rumah itu pembantu. Pemilik rumah nggak bisa tidur di kasur, pemilik rumah nggak bisa berada di ruang yang ber-AC, pemilik rumah tak mampu lagi untuk menatap TV yang berlayar lebar, pemilik rumah kemana anak-anaknya? Itulah Pak, kerjaannya beda, rumahnya pun beda, hanya pembantu yang kemudian diperbantukan di tempat ini. Itu dunia, itu dunia beda dengan akhirat. Akhirat tadi itu bocorannya makan mulu, minum mulu, mules enggak. Enggak ada mules, enggak ada BAB, enggak ada buang air kecil, walaya pun walaya tafawwatun, enggak ada ingusan, sehat terus tanpa sakit, enak terus tanpa susah. Itu akhirat. Di dunia, ya Allah, ya. Makanya Allah Ta'ala katakan gurur. Maka lelah kalau hidup itu pikiran, hati, jiwa hanya untuk urusan dunia. Alangkah hinanya, ya. Dan apa dan bedanya dengan binatang? Nah gitu. Nilai. Karena nilai sampai dikatakan jamaah mulia, ya, tempat celaknya ahli surga. Tahu celak? Sifat matanya. Tempat celaknya ahli surga itu. Kata Nabi SAW dalam suri riwayat, khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik nilainya daripada dunia dan apa? Dunia dan isinya. Itu tempat celak. Masya Allah. Terangkan dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, jalan-jalan ke taman surga. Ibnu Qayyim menceritakan satu riwayat, seandainya betis ahli surga itu nol, sedikit saja ke dunia, betis bidadari surga itu nol, sedikit di dunia, maka tanpa matahari dunia pun sudah terang. Itu baru betisnya. Itu loh yang dikatakan dunia ini orang-orang kerja paling Masya Allah, kuliah S1, S2, S3, S4, S7, sampai bingung S7 kan ya. Nah, ternyata yang ia dapatkan apa satu hari 1 miliar? Lah, triliun? Lah, lelah gitu. Sedangkan kita sholat 2 rakaat qobliyah subuh, khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan ini loh yang menunjukkan rendahnya dunia. Kalah cuma 2 menit. Allah berkata-kata Allah Assalamualaikum warahmatullah. Dunia dan seisinya digenggam dalam dirinya. Masya Allah. Ini menunjukkan dunia itu gak ada artinya. Gitu. Ya sampai baunya orang puasa saja lebih harum dari ya kasturi. Masya Allah. Nah ini jamaah rahmat. Itu Pak. Makanya lelah letih ini adalah untuk urusan akhirat, dan kemaslah dunia itu untuk mencari akhirat. Kemas dunia untuk mencari akhirat. Ya, semoga manfaat, semoga sehat semuanya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.